Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ada pun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, Tulen Super. Tempe yang Tegal, orang abang, orang kepenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tempe agar bisa awet tahan lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke? Sudah? Terima kasih. Bagi teman-teman baik yang pemula maupun yang sudah lama dalam menggeluti usaha tempenya, yang masih sering bermasalah dengan tempenya yang sering cepat busuk atau cepat bontok, tempe baru tadi pagi sorenya sudah bontok. Nah, jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar tempe teman-teman bisa awet tahan lama, bahkan bisa berhari-hari, atau ya paling 1 minggu lebih lah. Kalau tadi sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu hanya pembukaan saja ya. Tapi di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin sih ya kan, bisa saja sampai bertahun-tahun. Tapi ya itu untuk umumnya orang awam itu ya, masa tempe sampai bertahun-tahun, ya itu tidak mungkin. Tapi di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Oke, nah yang harus teman-teman perhatikan agar tempe teman-teman itu bisa awet tahan lama, bisa berhari-hari. Intinya kebanyakan atau mungkin yang sering terjadi itu tempe baru tadi pagi sorenya sudah busuk atau sudah bontok. Nah, yang harus teman-teman perhatikan pertama, ketika teman-teman pada tahap perebusan. Nah, ini sangat penting sekali dan ini sering saya utarakan. Pada tahap perebusan, teman-teman harus memperhatikan bahwa kedelai yang teman-teman rebus itu benar-benar sudah matang sempurna. Jangan setengah matang, ya harus diperhatikan benar-benar matang sempurna. Nah, ciri-cirinya seperti apa kedelai yang sudah matang sempurna? Teman-teman bisa melihat link videonya di sini. Nah, saya sudah membuatkan caranya. Videonya sudah saya buatkan, teman-teman bisa melihat videonya. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan, kalau untuk tahap perendaman itu ya seperti biasa, seperti teman-teman biasa melakukan, rendam kurang lebih ya 24 jam kurang. Kemudian ketika tahap pencucian kedelai, nah ketika tahap pencucian kedelai, teman-teman ketika memisahkan kulit arinya atau menyaring ampas tempenya itu harus benar-benar bersih ya, nggak mungkin bersih 100%, tapi ya kurang lebih ya kulit ari kedelainya itu bisa terbuang lebih banyak dari biasanya, karena kulit kedelai tersebut, kulit ari kedelai tersebut itu biasanya yang menjadikan cepat busuk. Kemudian tempe teman-teman kalau ada campurannya itu juga cepat busuk, seperti tempe yang ada campuran ampas tahunya atau campuran gembus atau tempe gembus biasanya
itu tidak bisa tahan lama. Biasanya ya paling lama sore itu sudah mulai membusuk. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan itu ketika tahap peragian. Nah, ketika tahap peragian teman-teman harus benar-benar ini butuh pengalaman. Karena ketika tahap peragian itu kita harus bisa mengetahui situasi dan kondisi cuaca pada saat itu. Maka dari itu ini butuh pengalaman. Makanya sering-sering teman-teman itu harus mau belajar, terus belajar. Ketika ada kesalahannya apa harus belajar. Ketika ketika teman-teman melakukan tahap peragian pada hari ini itu 1 sendok, kemudian matangnya atau tumbuh jamurnya itu pas jam berapa, maghrib atau isya atau mungkin siangnya itu sudah tumbuh jamur, itu berarti raginya kebanyakan. Nah, itu harus teman-teman itu harus belajar di situ. Ketika ada peragian teman-teman itu harus belajar. Nah, kok kalau 1 sendok sudah cepat matang, cepat tumbuh jamur, berarti teman-teman harus dikurangi lagi. Kemudian apalagi ketika kondisinya atau cuacanya itu panas, kemudian cuacanya itu hujan, dingin, itu teman-teman harus tahu situasi dan kondisi cuaca saat itu. Karena kalau peragiannya itu pas, itu bisa menjadikan tempe kita itu bisa awet tahan lama, bahkan berhari-hari. Ya, kalau berbulan-bulan kayaknya nggak mungkin, cuman ya mungkin saja sih, nggak ada yang tidak mungkin. Cuman paling tidak sampai 1 minggu saja itu sudah bagus sekali. Ya, yang harus teman-teman perhatikan itu pertama, pada tahap perebusan kedelai teman-teman harus benar-benar kedelainya itu bisa matang sempurna. Kemudian yang kedua itu ketika pencucian kedelai atau tahap penyaringan ampas tempenya atau kulit ari kedelai itu harus bisa terbuang, yang paling enggak bisa terbuang lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian jangan dicampurin apapun itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah biasa pakai campuran ampas tahu ya silakan, tapi itu bisa menjadikan cepat busuk itu karena ada campuran sesuatu ya. Kemudian ketika tahap peragian itu juga harus butuh pengalaman. Jadi ya teman-teman harus belajar di situ ya, tahap peragian. Makanya tempe teman-teman kalau mau bisa awet tahan lama, bisa berhari-hari, itu kuncinya satu, pada tahap perebusan kedelai harus benar-benar matang sempurna. Kemudian ketika pencucian kedelai itu kulit arinya harus bisa terbuang lebih banyak. Kemudian tidak usah dicampuri apapun ya, cukup tempe kedelai aja. Kemudian tahap peragian. Nah, tahap peragian ini teman-teman harus ya, ini pengalaman dan harus sering dilakukan, dan teman-teman harus bisa membaca situasi dan kondisi cuaca pada saat itu, karena situasi dan cuaca itu berbeda-beda dari daerah masing-masing. Mungkin yang di daerah pegunungan atau daerah yang pesisir atau yang daerahnya itu panas banget, itu ya pokoknya untuk tahap peragian harus benar-benar membutuhkan pengalaman dari teman-teman sendiri. Jangan asal ya tiap hari 1 sendok terus ya, itu namanya teman-teman tidak mau belajar dari pengalaman ya. Jelas ya, bisa dipahami ya, awas kalau tidak paham. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman. Silakan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya.
Terima kasih yang sudah menonton, yang masih jomblo-jomblo, semoga cepat dapat jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.